Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pasti ini banyak yang sedang mudik ya teman-teman, bertemu dengan keluarga, dengan sanak saudara dan yang lainnya. Intinya selamat lebaran, nah itu dia. Dan mengenai lebaran ya, mengenai Idul Fitri, di sini kita akan lihat bagaimana Pak Deddy Mulyadi melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu. Dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau memberikan pesan-pesannya. Jadi Pak Deddy Mulyadi itu berceramah ya di lapangan Gasibu ini. Dan banyak warga-warga yang memang ya ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya dari warga di sana, tapi di luar kota juga banyak yang datang. Jadi masyarakat sangat antusias ya dengan kedatangan Pak Deddy Mulyadi. Setelah beres sholat Id, banyak yang berdatangan bersalaman kepada Pak Deddy Mulyadi. Bahkan ada warga dari Lampung juga datang ke Bandung. Nah itu dia, kita lihat bagaimana momen Pak Deddy Mulyadi berceramah. Kemudian kita lihat momen yang lainnya yang berhubungan dengan ya kegiatan di hari yang fitri. Nah ini dia momen ketika Pak Deddy Mulyadi datang. Ketika berceramah, tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah pasti ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol, bahkan ojol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umrah kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu, sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Ini tanpa teks ya teman-teman, keren. Orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir,
orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Ini pidato Pak Deddy Mulyadi luar biasa ya teman-teman. Aslinya itu pidatonya panjang, dan yang kita lihat ini yang dijelaskan oleh Pak Deddy Mulyadi mengenai kepemimpinan. Dari kata-kata keislaman seorang pemimpin itu dilihat dari bagaimana senyum rakyat terhadap orang yang memimpinnya. Wah, itu luar biasa ya. Bapak, saya pengen tahu harapannya untuk Jawa Barat di era pemimpin Pak Deddy ini apa? Ya kalau saya mau dari Lampung. Ini dari saya Lampung. Pingin betul Lampung tuh kayak Jawa Barat gitu. Bagus pemimpinnya Pak Deddy gitu. Makanya saya jauh-jauh dari Lampung pingin ketemu Pak Deddy. Jauh dari Lampung ya? Pingin gubernur Lampung percis kayak gubernur Jawa Barat ya. Bapak melihat Pak Deddy ini seperti apa? Sosok seperti apa, Pak? Ya susah dibandingin sih. Kayaknya ya baru ini aja sih ngeliat gubernur yang kayak Pak Deddy gitu. Satu hal yang paling Bapak ingat dari Pak Deddy ini sebagai pemimpin seperti apa? Aduh, susah diiniin sih. Luar biasa pokoknya mah itu. Kalau untuk Pak Deddy, istri saya aja sampai nangis pingin kesini. Saya bilang nanti aja. Dari sebelum Lebaran kemarin -4 udah pingin ke Bandung. Kemarin di puncak juga nggak bisa ketemu karena nggak boleh masuk. Gitu ya. Ini jauh-jauh dari Lampung teman-teman ya. Ketika diwawancara itu beliau sangat mengagumi sosok Pak Deddy Mulyadi dan ingin daerahnya dipimpin langsung oleh Pak Deddy Mulyadi. Bukan hanya warga dari Jawa Barat saja yang sangat mengapresiasi Pak Deddy Mulyadi, tapi ini salah satunya dari Lampung langsung memberikan pernyataannya. Nah, ini momen setelah beres sholat di serbu warga ya, pada ingin ketemu, berselfie ataupun bersalaman dengan Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy menyapa warga-warga di sana ketika berada di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Pada antusias tentunya. Wali kota wali kota. Lebih sehat. Mbak di mana Bumi? Di Cikarang mana? Ini ketika open house ya. Mun Babelan mau Bekasi. Cikarang eta. Ayo sok atuh mangga sok atuh. Ayo tuang kalau itu. Ayo tuh sok mangga. Ayo sok mangga ayo. Ayo sok mangga ayo. Nuhun ya. Alhamdulillah. Ya sok. Iya, sok atuh. Mangga Ibu nuhun. Budaya kelepasarnya sama-sama. Nuhun sehat. Ayo taruang heula. Ayo. Nuhun pisan. Ayo. Warga berbondong-bondong ya datang ke acara open house Pak Deddy Mulyadi. Sami-sami sehat ya nuhun. Aduh, foto ya. Lamun setiap nu ngaliwat di foto mun aya 1000 sabar aja. Ini kita di Gasibu ya. Nah, ini langsung berbicara di depan kamera. Selamat Lebaran ya. Semoga sehat. Berkah. Banyak rezekinya. Buat seluruh warga Jabar saya mohon maaf atas segala kesalahan dan perilaku yang bisa membahagiakan semua. Saya juga mohon maaf ya pada seluruh sahabat-sahabat saya, kan teman saya ketika SD, SMP, SMA dan SMK Purnawarman dulu. Ini warga kota Bandung nih. Riau-riaunya nih. Ini orang Riau. Kamu juga minta maaf dong sama wanita yang pernah kau sakiti. Minta maaf ya. Kau pacari tapi tidak kau kawin. Pokoknya semua Seru ya lihat ya. Seluruh mantan-mantanku saya mohon maaf.
Ya maksudnya ya kan mantan warga, mantan tetangga, ya kan mantan teman, semuanya Lebaran terindah hari ini. Warga sangat senang sekali ya ada di Prem bersama Pak Deddy Mulyadi berbicara, intinya meminta maaf ya kepada warga Jabar. Pak Deddy tadi berkata seperti itu, kemudian meminta maaf juga kepada mantan-mantan. Aya catatan penting ketika Kang Deddy nya pas salat Id nyarios di mimbar salat Id di Gasibu menarikkan kieu nya ngajengkangkeun kabeh tuduhan-tuduhan ka manehna terkait dengan kualitas keislamanana. Urang ninggal Bandungannya cara manehna mengucapkan salam pembukanya, terus doa pembuka lah jangan halayak gitunya yang umat lekoh makhrajil hurufna, terus tajwid-tajwidna jeung terbiasa letahna beda jeung letah anu tara dipake tara ngaji gitunya. Jadi letah-letah keislamanna kurang geus katakar nya, geus ngagorolong gitunya. Beda kan jeung anu pejabat anu puntennya anu sok baca nanti latena ada beda tuh atau jarang digunakan, beda lakon-lakona nyerap gitu. Terus yang kedua manehna teh menyoroti masalah-masalah keumatan anu detail nu retail jeung retail teh nu recehan gitu nya. Tapi emang rahayat emang tersentuh gitu nya, seperti perang jeung pinjol, ekonomi dan lain-lain. Kok pas doorstop nanya diwawancara ke wartawan masalah zakat, masalah manajemen zakat yang nanon teh penting kurang menyorot eta kekuatan orang Sunda anu 85% jik semanya kurang lebih kayak orang di Guardenya tentang zakat kuduna menjadi kekuatan luar biasa di Jawa Barat dalam mengatasi beberapa kemiskinan. Tapi ari zakat mah menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan ekstrim. Anu SNDG anu matak pipaeheun, anu matak pindah agama gara-gara lapar Ekonomi. Terus bisa membunuh orang, bisa ngarampok jelema gara-gara ekonomi lain. Kudu mah zakatnya memperbagi nulungan masalah-masalah anu primer. Masalah-masalah anu ekstrim daerah-daerah 3T anu tertinggal, nu pangling miskin lah nya gitu. Takang Deddy ngulas eta hadi berarti naon, berarti pamimpin anu melek masalah keumatan. Bapak ini bilang Pak Deddy Mulyadi pemimpin yang melek kepada masalah keumatan ya, dan memang intinya mengapresiasi dan mengagumi bagaimana Pak Deddy Mulyadi berpidato, bukan hanya dari caranya saja tapi isinya yang memang bisa dibilang relate teman-teman. Nah itu dia informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it. Catch you later.